Kelihatan, kalau orang jarang zikir, jarang masuk ke alam pribadi, cirinya suka nonggo, suka melihat orang lain. Kalau melihat orang lain mesti menghakimi. Iya dah. Nek apik dikultusno, nek elek dielek-elek. Inilah akhirnya membuat pecah. Sugeng rawuh sedulur sedaya, sugeng pemanggihan melih nggih. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melakukan satu tirakat bersama, yaitu zikrullah. Dan pada malam hari ini kita akan lebih mensistematiskan zikir kita supaya sesuai dengan pakem yang ada di majelis kita, yaitu majelis Thariqah Syathariyah. Dikatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu ma'arafa nafsahu. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka dia tidak akan mengenal dirinya kembali. Namanya fana. Ya. Dari dalil yang pertama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengenal diri kita sendiri. Agar kita mengenal diri kita sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah selalu akrab dengan diri kita sendiri. Ada satu istilah Jawa mengatakan kebo bali kandang. Kebo ini adalah nama yang istimewa zaman dulu. Ada kebo Kenongo, kebo Kanigoro, ada kebo Anabrak, kebo apa meneh? Kebo ijo ya zaman riyen gitu. Nama-nama kebo itu zaman dulu memang terkenal. Kalau di pusaka ada kebo lajer. Terus ada juga kebo dibahasakan yang lain yaitu Mahesa. Mahesa itu zaman dulu adalah nama-nama yang istimewa. Apa sih makna kebo bali kandang? Iku istilahnya sampean nyusuh meneh ning awak. Sunan Kalijaga pernah ngendika tutno tapaing nafas lan golek ana susuing nafas. Susuing nafas ki apa? Susuing nafas ya awakmu iki. Badan kita inilah susuhnya nafas. Susuh ki apa ya? Apa? Sarang. Ya, kandang. Jadi kalau panjenengan ingin melakukan zikir, pertama kali sampean bali susuh meneh. Nek kebo bali kandang meneh. Kembalilah ke tubuhmu ini. Saya di sini. Kalau sudah pulang ke tubuhmu, masuklah di dalam sentonge awakmu. Jadi di dalam tubuh itu ada sentong. Sentongnya apa? Hati. Di dalam hati itu ada ruang kosong. Nek wong Jawa jenenge telenging ati, mlebu ning kono. Nek ning otak, ada sentongnya juga otak ini. Di dalam otak kita itu ada satu ruang kosong. Di dalamnya ada yang disebut dengan inti akal. Paham nggih? Jadi yang harus sering kita lakukan adalah semedi di sentong kita pribadi. Di kamar kosong kita pribadi. Silakan yang seharian tadi sudah bekerja, seharian tadi sudah mengatur dunia, menata dunia. Kalau sudah selesai, silakan pulang di dalam kandangmu sendiri. Ngandang. Nah,
Kalau sampean sudah masuk di dalam ruang kosong di dalam inti otakmu, engkau akan menyadari siapa dirimu. Engkau akan menyadari unsur-unsur dirimu. Ada raga, nafsu, akal, ruh, sir, nur, dat. Engkau akan menyadari semua unsur-unsur itu yang disebut dengan an-nasir. Masing-masing unsur tadi itu pun punya unsur sendiri. Di dalam tubuhmu ada indera, ada detak jantung, ada denyut nadi, ada peredaran darah. Kalau kita sudah masuk di dalam sentongnya otak, kita akan sadar semuanya itu. Kalau kita sudah masuk dalam sentongeng hati, kita akan merasakan semua anasir yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi seringlah semedi di situ. Istilah Arabe, basa planete, tawakuf. Berhenti di situ. Diam. Meneng sama. Tuh. Meneng neng jeron telenging ati, meneng neng jeron otak murni. Inti otak, inti akal. Sadari dirimu sendiri dengan satu meneng, menep, bening, wening. Semakin lama engkau akan tahu siapa dirimu yang sesungguhnya beserta dengan anasir-anasirmu. Dan mohon maaf, kalau sampean sudah masuk telenging hati, masuk ke dalam sentongnya otak, sampean akan menemukan ketenangan yang luar biasa. Karena ketenangan itu adalah ketika engkau dalam keadaan sendiri, tidak ada yang lain. Itu. Dan kalau jenengan sering bersemedi situ, meneng, nanti lama-lama menep, lama-lama bening. Itu. Maka kita akan mengenal diri kita secara murni. Kalau kita melihat diri kita, kita akan melihat diri kita secara murni. Yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Coba sampean mlebu ning utek, mlebu ning atimu, sampean akan merasakan dirimu bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Dudu apa-apa, dudu sapa-sapa. Itulah kamu mengenal dirimu secara murni. Itulah yang disebut diri sejati, yang tidak kecampuran, tetap tan wah gingsir suci tan kecampuran. Itu kalau engkau mengenal dirimu, engkau bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dan engkau akan sadar siapa yang menciptakan dirimu, mengadakan dirimu, mewujudkan dirimu, bahwa engkau adalah seorang hamba. Itulah yang disebut wadkhuli fi ibad. Masuklah dalam hambaku. Nah, kalau sampean sudah mengenal diri murni, mengenal Tuhanmu, maka engkau akan menyempurnakan penghambaan secara murni. Dan disitulah engkau akan tahu bahwa engkau punya wujud, ada yang mewujudkan. Engkau punya sifat, ada yang mensifati. Engkau punya nur, ada yang memberi. Engkau punya dat, ada yang memberi. Akhirnya, dengan kesadaran wujudmu, sifatmu, nur dan datmu, akhirnya muncullah yang disebut zikir dat. Wujudullah, bahwa wujudmu yang menciptakan Allah, sifatullah, sifatmu yang menciptakan Allah, nurullah, nurmu yang menciptakan Allah, datullah, datmu yang menciptakan Allah, sirullah, engkau ada hubungan khusus antara dirimu dengan Allah. Nah, makanya seringlah pulang pada kandangmu sendiri-sendiri. Kebo, bali, kandang. Kemudian sampai masuk di dalam ruang kosong yang ada di dalam pikiranmu. Itulah yang disebut budi pakerti. Engkau masuk di dalam hatimu.
Itulah yang disebut telenging hati. Setelah itu engkau akan sadar dengan tubuhmu. Maka engkau sadar bahwa tubuhmu ini ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Maka muncullah yang disebut zikir raga. Lafadznya adalah la ilaha illallah. Tuh. Kemudian ada zikir tawaf di dalam diri kita sendiri. Itulah yang disebut zikir lam alif. Sing ditawafi apa? Pusring awake dhewe. Nih, la ilaha illallah. Kan ngoten. Tuh. Dan kalau sampean sudah masuk di dalam kandangmu dewe, kandang kita sendiri, kesadaranmu adalah cuman segini. Segini ini sadaran panjenengan. Syaikhul Muhyi dan Syekh Abdullah Syatari mengajarkan begini. Kalau sudah posisi mudra panjenengan seperti ini, yang engkau sadari adalah paling luas adalah tubuhmu sendiri. Nah, makanya zikir wadak la ilaha illallah, zikir lamali la ilaha illallah. Selanjutnya engkau menyadari nafsumu sendiri. Nafsu lawamah. Sini, di atasnya amarah, di atasnya iya, di tengahnya mutmainah. Lawamah berhubungan dengan kekayaan. Secara alami kita berhubungan dengan kekayaan. Zikirnya adalah illallah, yang ada hanya Allah. Amarah hubungannya dengan kehormatan, kemuliaan. Zikirnya illallah, yang ada hanya Allah. Supiyah berhubungan dengan keindahan, berhubungan dengan kenikmatan hidup. Pahit getirnya, enak dan tidak enaknya. Zikirnya illallah. Kemudian di sini mutmainah, di tengah sini, berhubungan dengan nafsul mutmainah. Andai kan engkau tidak tenang hidupmu, gugahan mutmainah sini illallah, maka muncullah ketenangan itu. Kemudian di sisi kiri ini radiyah. Kalau engkau tidak pernah ridho dengan titai Gusti Allah, protes baik, ngeluh baik, gugahan radiyahmu. Mikir ya, illallah, illallah, yang ada hanya Allah, maka engkau akan menjadi orang yang ridho. Mulanya disebut, kalau kamu tadi masuk di dalam telenging hati, telenging pikiran, sampai tenang, kemudian setelah tenang, Gusti Allah memanggil kita, ya ayatuhan nafsul mutmainah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan, radiyatam, dengan ridho, maradiyah, diri, zailah, nafsu madiyah di sini. Agar engkau diridai, zikirlah di nafsu madiyah sini, illallah. Kemudian yang di atasnya nafsu kamilah, illallah. Nah itu tadi zikir dat, wujud, sifat, nur, dat, sir. Kemudian zikir raga, la ilaha illallah. Zikir lama alif, la ilaha illallah. Kemudian zikir nafsu, illallah. Ada 7 nafsu. Selanjutnya adalah zikir cipta. Ini adalah zikir tawaf. Dari pundak kiri menuju alam semesta, hingga di pundak kanan masukkan di dalam hatimu, la ilaha illallah. Nah ini ketika jenengan mengucapkan la ilaha illallah, itu bahwa di alam semesta ini semuanya tidak ada yang ada kecuali diciptakan oleh Allah. Itu zikir cipta. Kemudian kita zikir hati. Di dalam hati yang lebih dalam daripada nafsu tadi, itu ada hati yang lebih dalam lagi. Itulah yang disebut zikir zikir rasa. Nah, kemudian sampai ucapannya adalah Allah, 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 Allah. Kemudian kau sadari jantungmu, zikirnya adalah zikir ruh.
Lah ruh ini tinggalnya di jantung. Nah, ini pada malam hari ini kita akan lebih memaksimalkan tata cara zikir itu. Paham apa mboten? Nah, ini kalau sampean sering melakukan zikir ini, maka harus sampean benar-benar persiapkan. Kendaraan terbaik untuk melakukan zikir adalah jiwa yang tenang. Supaya jiwamu tenang, seringlah pulang kandang. Masuk di telenging ati, telenging pikiran. Nek nggon telenging pikiran niku nggon Quran enten. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Kalau di dalam hati namanya afala ya tadab harun, tertadabur dengan hatimu. Lah di sini ngapunten nggih. Sering-seringlah masuk di dalam dirimu sendiri, telenging hati. Ya. Jadi prakteknya gimana? Prakteknya gimana? Sampean pikir nek urung mlebu ning telenging atimu ndak iso, angel. Jadi nanti kalau sudah benar-benar sampean mau berzikir, bersiap-siaplah pulang ke dalam kandangmu sendiri. Kesadaranmu adalah setubuh ini. Dan kemudian kamu masuk di dalam relung hati, relungnya pikiran, diam. Diam di situ. Dengan diammu, engkau bisa mengamati dirimu sendiri. Nafasmu, detak jantungmu, denyut nadimu, peredaran darahmu. Engkau diam. Menyaksikan dirimu sendiri. Diam. Ada nafas, ada pikiran, ada perasaan, ada rasa, ada 7 unsur-unsur dirimu. Diam, amati, saksikan saja, rasakan dirimu sendiri. Maka lama-lama engkau akan mengenal dirimu sendiri secara murni. Paham nama betul? Dan seringlah sampean masuk ke situ bersemedi, diam. Apa ora kesal? Bendino mikir gawean, mikir butuh, mikir utang, mikir anak, mikir bojo, mikir nasib. Eneng seneng, eneng susah, eneng pahit, eneng getir, eneng legi. Semuanya itulah dunia. Akan tetapi jadi bahing menungso pancen kudu dharma manungsan. Pancen wis dadi dharmamu, nek utang ya kudu tok pikir piye carane nyaur. Men iso urip kerja nyambut gawe sing sregep, ora keset. Duwe anak, duwe bojo, pikiran anak bojomu wis kuwi wis titahe kamanungsan panjenengan. Tapi setelah itu diamlah, pulang, istirahat, diam. Kalau kamu sudah masuk di dalam kandangmu sendiri, dalam telenging hatimu sendiri, telenging pikiran sendiri, engkau netral. Lah lama-lama secara alami akan terbangun satu ketenangan dan ketenangan. Maka lama-lama hatimu tenang. Akhirnya jiwamu pun tenang. Nah dengan ketenanganmu itu, zikirmu mentok kembangke semeniki. Akhirnya jadi daya kapitaya, daya gaib. Makanya sakti-sakti ya, pikir itu. Nah selama ini yang terjadi, pikiran ini saya gandeng karo utang, pikiran ini saya gandeng karo nasib, susah. Le zikir ngantek nangis. Ternyata le nangis bukan karena kusuk. Mergo abote duwe utang, abote ngopeni kahanan. Bukan karena kehusukan. Nggih nyuwun ngapunten mulanen sering-sering dilatih diem. Inilah yang disebut
semedi pribadi. Nah, ini wis lali kabeh. Sesaat ketika engkau duduk bersemedi, engkau lupa segalanya. Walaupun nanti setelah sadar, engkau akan ingat lagi anak istrimu, ingat lagi pekerjaanmu, ingat lagi nasibmu. Akan tetapi daya ketenangan yang engkau dapatkan di dalam engkau bersemedi itu untuk bekal menghadapi hidup dan kehidupan. Paham nama betul? Selama ini yang terjadi, durung tenang, durung balik kandang, durung mlebu telenging ati, zikir abuyar. Akhirnya ngeluh, aku zikir kaya mengkaya ngene wae pancen ngono kuwi nasibe nek sampean durung mlebu neng alam pribadi. Paham napa mboten? Dan ingat, kalau sampean jarang masuk ke alam pribadi, masuk telenging ati, telenging pikiran, apa hobine? Sopo nonggo ngontrol kanca-kancane ya. Kancane elek dielek. Kancane rendah direndah-rendahno. Kancane bodoh dibodhok-bodhokno. Muncullah ghibah. Dan ingat, ghibah itu nggak perlu harus pakai teman. Sampean sendiri pun bisa menghibah orang. Ya, dengan bencimu, dengan irimu, dengan dengkimu, dengan dendammu, dengan sakit hatimu, engkau akan menghibah sedulur-sedulurmu. Yang paling ngeri lagi, engkau menghibah gurumu. Waduh, ngeri nih kok. Padahal itu larangan keras. Orang baiat ke sini kalau dia ngelek-elek gurune mbiyen mesti tak tolak. Ya, masuk tarekat sini kok ngelek-elek gurune mbiyen tak tolak. Kita itu utang budi sama guru-guru kita dulu. Guru-guru kita dulu yang mulang alif ba ta harus kita muliakan. Guru-guru SD kita, SMP, SMA kita, muliakan dia. Nah ini, makanya Amit Sewu, nek sering sopo, wis kelihatan kalau orang jarang pikir, jarang masuk ke alam pribadi, cirinya suka nonggo, suka melihat orang lain. Kalau melihat orang lain mesti menghakimi. Ya dah. Nek apik dikultusno, nek elek dielek-elek. Inilah akhirnya membuat pecah majelis kita. Maka kita gagal menciptakan yang namanya kerukunan, menciptakan yang namanya paseduluran. Dan saya kembali mengingatkan, guru-guru Satariyah itu menitipkan majelis Satariyah untuk kita rukun. Jangan bikin kecewa guru-guru Satariyah zaman dulu. Itu. Dan bahkan sekarang banyak orang katanya dia akan mendapatkan ilmu luhur dengan apa? Memburuk-burukan temennya, menjelek-jelekan sedulurnya. Itu adalah tertipu. Gini wong nggih. Banyak yang tertipu kayak gitu. Makanya ini saya kembalikan kepada ranah kemurnian. Ayo Bali yo kandang. Kebo Bali kandang. Ini murid Satariyah di sini sebanyak ini. Nek kita saling menghibah, hancur majelis kita. Nggak akan besar. Seperti itu. Jadi mulai sekarang, monggo sik durung entuk karomah. Maaf ya. Karomah pertama apa? Istiqomah. Kalau sampean sregep zikir, sregep tirakat, itu karomah pertama. Karena dengan istiqomahmu di dalam berzikir, engkau akan menemukan daya gaib. Walladzina yu'minuna bil ghaib.
Surat Al-Baqarah nggih, walladzina yu'minuna bil ghaib. Engkau akan menemukan daya gaibnya zikir. Ya, engkau akan menemukan daya cahayanya zikir. Ingat, alam semesta ini digerakkan dengan proses cahaya. Nah, dan engkau akan menemukan daya kekuatannya zikir, disebut dengan syahwah. Nah, dan akhirnya daya cipta, engkau akan menemukan yang disebut ide. Allah itu super ide. Dan di dalam hatimu engkau akan menemukan daya hidayah. Mula menika supados kita tidak pecah. Ayo balik kandang meneh. Kebu bali kandang mlebu neng telenging ati. Wis rasah melu menga-mengo. Paham napa mboten? Nah, nanti setelah ini kita akan lebih memfokuskan tata cara zikir sebenar-benarnya. Dan nanti ya nek wis tak tutup salam ya, karena ini di video. Engko ndak ketok uang, ndak krungu uang kan. Ye. Ingat, di Satarya ini ada dua. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah suluk. Ini benar-benar harus kita rahasiakan. Tidak sembarangan kita bedar di khalayak umum. Sebab kalau kita bedar, ilmu itu sudah tidak khusus lagi, karena sudah diumumkan. Cara Jawa nih, ngabar, terkabarkan. Nah, pada malam hari ini nanti kita setelah kita makan-makan, kita akan melatih zikir sebenar-benarnya zikir. Kemudian saya kasih penjelasan tentang suluk. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan apa betul? Sampai di sini. Ada yang bertanya? Wis, nek ora takon dianggap paham bae yo. Dianggap paham. Mecerus, ada satu pertanyaan. Sampean wis akrab durung karo kandangmu dhewe? Nek mlebu kandang dong apa? Sambat sebut, ngeluh, grantes, ngeluh, ngelih. Apa sampean masuk kandang mlebu telenging ati, tenang jiwamu. Lah ini yang perlu kita olah nanti. Oke? Nah,